Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Almanda dengan NIM 2152175 dari kelas MBS 5E. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu kelompok 1, dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Warung Geprek Bangkomeng. Adapun alasan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, ingin mengetahui kualitas produk yang dimiliki oleh warung geprek Bangkomeng, apakah sesuai dengan ekspektasi konsumen, sehingga peneliti ingin membuktikan pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Yang kedua, ingin membuktikan kualitas pelayanan warung geprek Bangkomeng yang ditujukan kepada konsumen, apakah baik atau tidak, sehingga peneliti ingin membuktikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu melihat dari harga yang terjangkau yang dimiliki oleh warung geprek Bangkomeng di kalangan mahasiswa UIN Raden Maset Surakarta, sehingga peneliti ingin membuktikan pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian. Yang keempat yaitu ingin melihat faktor apa yang diambil konsumen dalam melakukan pengambilan keputusan pada warung geprek Bangkomeng, sehingga peneliti ingin membuktikan bagaimana perilaku konsumen yang tepat terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang ketiga yaitu persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil uji analisis data yang pertama yaitu uji reliabilitas. Variabel pada penelitian ini mempunyai nilai Cronbach alpha sebesar 0,742 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel. Uji yang kedua yaitu uji validitas. Hasil uji validitas dengan menggunakan analisis korelasi pada SPSS menunjukkan bahwa indikator kualitas produk, kualitas pelayanan, persepsi harga, dan keputusan pembelian memiliki nilai di atas 0,5 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 maka tidak signifikan. Tidak signifikan berarti data relatif sama dengan rata-rata sehingga disebut normal. Untuk uji heteroskedastisitas, X1 tidak signifikan karena p-value 0,474 lebih besar dari 0,05 sehingga X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang X2 tidak signifikan karena p-value 0,996 lebih besar dari 0,05 sehingga X2 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. X3 tidak signifikan karena p-value 0,778 lebih besar dari 0,05 sehingga X3 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Dependent variabel keputusan pembelian, uji multikolinearitas berdistribusi normal karena dari ketiga variabel tersebut nilainya kurang dari atau di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen. Nilai R-square sebesar 0,528 yang berarti 52% kualitas produk, kualitas pelayanan, dan persepsi harga mempengaruhi keputusan konsumen, dan 48% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu uji F. Hasil uji ANOVA atau uji F diperoleh
diperoleh F hitung sebesar 9,699 dengan probabilitas 0,000 karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka kualitas produk, kualitas pelayanan, dan persepsi harga secara simultan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dengan uraian sebagai berikut. F hitung sebesar 9,699 dan F tabel 2,98. Maka dapat disimpulkan bahwa model fit di mana variabel kualitas produk, kualitas pelayanan, dan persepsi harga secara simultan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang selanjutnya yaitu uji T. P-value untuk X1 adalah sebesar 0,029. Untuk uji ini, hipotesis awal diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau P-value lebih kecil dari alpha. Dengan menggunakan alpha 5%, berarti P-value lebih kecil dari 5%, yang berarti tolak HO. Artinya, parameter X1 layak berada di dalam model. P-value untuk X2 adalah sebesar 0,526. Untuk uji ini, hipotesis awal ditolak apabila T hitung lebih besar dari T tabel atau P-value lebih kecil dari alpha. Dengan menggunakan alpha 5%, berarti P-value lebih besar 5%. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0, yang berarti bahwa parameter X2 tidak layak berada di dalam model. P-value untuk X3 adalah sebesar 0,397. Untuk uji ini, hipotesis awal ditolak apabila T hitung lebih besar T tabel atau P-value lebih kecil alpha. Dengan menggunakan alpha 5%, berarti P-value lebih besar 5%. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0, yang berarti bahwa parameter X3 tidak layak berada di dalam model. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hipotesis 1 menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0,029 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 2 menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian tidak didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,529 lebih besar dari 0,05. Hipotesis 3 menyatakan bahwa persepsi harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian tidak didukung. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,397 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan keseluruhan karakteristik suatu produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan berdasarkan harapannya. Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Jika suatu perusahaan mampu meningkatkan kualitas produknya, ini akan berdampak positif pada keputusan pembelian konsumen. Dari hasil penelitian, kualitas produk pada warung geprek Bangkomeng memiliki bermacam-macam variansi. Produk yang ditawarkan oleh warung geprek Bangkomeng hanya bertahan dalam 1 hari. Kualitas produk yang dimiliki oleh warung geprek Bangkomeng dapat dipercaya oleh para konsumen. Kemasan yang digunakan sudah sesuai dengan standar. Kualitas produk yang tersedia di warung geprek Bangkomeng lebih bagus dari pesaing lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis memberikan rekomendasi untuk ayam geprek Bangkomeng dengan harapan dapat dijadikan sebagai masukan guna keberlangsungan usaha ini. Ayam geprek Bangkomeng perlu meningkatkan kualitas produk dari segi kemasan. Untuk pesanan dibawa pulang atau melalui aplikasi online seperti GoFood yang awalnya hanya menggunakan kertas nasi biasa agar mengganti kemasannya dengan menggunakan box nasi atau styrofoam. Hal ini dilakukan agar kualitas produk tetap terjaga saat dalam perjalanan. Penggunaan dua kemasan ini tentunya membuat makanan menjadi lebih aman dan tampilannya juga tetap menarik. Warung geprek Bangkomeng diharapkan dapat menjaga atau meningkatkan kualitas produk yang sudah dipercayai oleh para konsumen, meningkatkan standar produk geprek Bangkomeng untuk kedepannya. Warung geprek Bangkomeng dianjurkan tetap menjaga kualitas produk atau meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan pesaing lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi keputusan pembelian, sehingga warung geprek Bangkomeng dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan merekrut karyawan yang ramah serta dapat memahami mengenai promo, diskon yang tersedia pada warung geprek Bangkomeng, serta dapat menambah karyawan agar tidak terjadi antrian yang panjang. Selain itu, persepsi harga juga tidak dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sehingga orang geprek Bangkomeng dapat memberikan update menu paketan antara makanan dengan minuman seperti paket ayam dada geprek plus nasi plus minuman. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.